Iman Katolik. Ya, lagu tadi adalah sebagai pengantar kita dalam topik kali ini. Kita akan membahas tentang dalamnya makna tanda salib. Jadi itulah lagu itu adalah sebagai pengantar kita. Tanda salib mengandung arti yang sangat mendalam, yaitu yang pertama, kemanunggalan dari Allah Trinitas. Yang kedua, salib menunjukkan keadilan Allah yang menunjukkan betapa kejamnya akibat dosa kita, sehingga Allah sendiri yang menebusnya dengan wafatnya di salib itu. Kita dapat melihatnya dalam Galatia bab 3 ayat 13. Kemudian yang ketiga, salib menunjukkan kasih Allah yang terbesar, yaitu bahwa Ia menyerahkan nyawa bagi kita agar kita dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, salib merupakan tanda keselamatan dan kemenangan orang-orang Kristen yang disebabkan oleh kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Jadi Bapak Ibu, tanda salib ini merupakan lambang yang berdasarkan Alkitab. Kita dapat melihatnya dari Keluaran bab 17 ayat 9 sampai 14. Kita juga dapat melihatnya dari kitab Wahyu bab 7 ayat 3 dan bab 9 ayat 4 dan juga bab 14 ayat 1. Dan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Bahkan Rasul Paulus sendiri bermegah dengan pewartaan salib Kristus. Sehingga wajarlah jika kita sebagai pengikut Kristus membawa makna tanda salib itu kemanapun kita berada. Menurut sejarah, diketahui bahwa tanda salib memang merupakan tradisi jemaat awal yang dimulai sekitar abad kedua berdasarkan kesaksian para bapa gereja, terutama Tertullian yang dilanjutkan oleh Santo Cyril dari Yerusalem, Santo Ephrem, dan Santo Yohanes Damaskus. Jadi walaupun kita tidak membaca ajaran mengenai tanda salib, ini dilakukan oleh para rasul di dalam Alkitab. Namun bukan berarti bahwa tanda salib ini tidak berdasarkan Alkitab. Sebab biar bagaimanapun, makna yang terkandung dalam pembuatan tanda salib ini terpusat pada Kristus untuk mengingatkan para beriman akan keselamatan yang dapat diperoleh oleh jasa Kristus yang tersalib dan bangkit. Maka tanda salib ini bagi umat Kristen adalah tanda yang harus kita bawa kemanapun sebagai tanda yang mengingatkan kita kepada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Tradisi ini serupa dengan tradisi bangsa Yahudi yang memakai tefillin, yaitu semacam kotak hitam yang berisi naskah Alkitab yang mereka ikatkan di dahi mereka sebagai pelaksanaan dari perintah dalam kitab. Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 8. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bagi umat Kristiani, tradisi membuat tanda salib ini sudah berakar sejak lama, bahkan dari Alkitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Wahyu. Berakar dari ajaran kitab suci inilah, maka para bapak gereja mengajarkan demikian. Yang pertama, Tertulian pada abad kedua mengajarkan dalam perjalanan kita dan pergerakan kita, pada saat kita masuk atau keluar, pada saat berbaring ataupun duduk, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita menandai dahi kita dengan tanda salib. Yang kedua, Santo Cyril dari Yerusalem mengajarkan, maka mari kita tidak merasa malu untuk menyatakan Yesus yang tersalib. Biarlah tanda salib menjadi materai kita yang dibuat dengan jari-jari kita, di atas dahi, atas makanan dan minuman kita. Pada saat kita masuk ataupun keluar, sebelum tidur, ketika kita berbaring, dan ketika bangun tidur, ketika kita berpergian, ataupun ketika kita beristirahat. Yang ketiga, Santo Ephrem dari Syria mengajarkan demikian, tandailah seluruh kegiatanmu dengan tanda salib yang memberi kehidupan. Jangan keluar dari pintu rumahmu sampai kamu menandai dirimu dengan tanda salib. Jangan mengabaikan tanda ini, baik pada saat sebelum makan, minum, tidur, di rumah maupun di perjalanan. Tidak ada kebiasaan yang lebih baik daripada ini. Biarlah ini menjadi tembik yang melindungi segala perbuatanmu, dan ajarkanlah ini kepada anak-anakmu, sehingga mereka dapat belajar menerapkan kebiasaan ini. Yang keempat, Santo Yohanes Damaskus mengajarkan demikian, tanda salib diberikan sebagai tanda di dahi kita, sebab dengan tanda ini kita umat yang percaya dibedakan dari mereka yang tidak percaya. Jadi ada pembedaan orang yang tidak percaya dan kita yang percaya itu membuat satu tanda salib. Memang dalam hal cara membuat tanda salib itu terjadi perkembangan, karena pada awalnya tanda salib hanya dibuat di dahi saja. Namun kemudian diajarkan juga untuk membuat tanda salib di mulut. Demikian katekese iman Katolik kita pada kesempatan ini dengan tema dalamnya makna tanda salib. Saya Suster Yanti, KSSY mengucapkan salam damai dan sampai jumpa di katekese berikutnya.